Sudah dibuka Bu Fatmawati pelajaran ke-10 sama Fitri. Silakan Sudah Ustaz. dilihat Kemarin kan Ustadz halaman berapa Fitri? Hmm? Halaman 103 Ustaz. 103. Gimana Bu Fatmawati? bukannya kemarin di Ustadz kirim PDF-nya. Kenapa? PDF apa? Ya kemarin kan Ustadz kan hari Minggu kirim PDF disuruh print yang kata ada gua, Uma. Sekarang kita Heeh. Ya, kenapa Bu? belajar yang ini Sekarang kan. kita yang ke buku biasanya. Kita kembali ke buku biasanya. Yang dari pelajaran 1 itu Bu. Ya Kita itu ke pelajaran buku 10 biasanya. Sudah dibuka? Ustadz. Baik. Ad-darsu al-ashiru. Ad-darsu al-ashiru. Mada sanadrus fi hadat darsi. Apa yang akan kita bahas di pelajaran ke-10? Nah, di sini ada berapa poin ya? Di pelajaran 10 ini ada 5 poin terpenting. Di pelajaran 10 ada 5 poin. Silakan diharokati. Ba'dud domairil munfasilati. Ba'dud domairil munfasilati. Munfasilati. Yang kedua, ba'dud domairil muttasilati. Ba'dud domairil muttasilati. Ba'dud domairil muttasilati. Kemudian, indi li. Indi li. Kemudian sebelum terakhir ma'a. Ini sudah ada rekatnya. Kemudian yang terakhir al-alamu, ya. Al-alamul mudzakkarul makhtumu. Al-alamul mudzakkarul makhtumu bita'it ta'nisi. Bita'it ta'nisi. Bita'it ta'nisi la yunawwan. La yunawwan. Dalam kurung al-mu'annatsu. Al-mu'annatsu fil lafzi. Al-mu'annatsu fil lafzi wa ma'nahu mudzakkarun. Wa ma'nahu mudzakkarun. Sudah? Sudah diharokati? Bu Fatmawati? Ustadz. Sudah. Gimana? Bu? Udah Ustadz. Udah ya? Udah. Baik. Nah, langsung saja kita jelaskan secara globalnya dulu. Ba'dud domairil munfasilati. Apa artinya? Yaitu sebagian dari domir-domir yang terpisah atau sebagian domir-domir yang berdiri sendiri. Tidak digabung dengan kata yang lain. Jadi hanya sebagian, Bu. Yang dipelajari pelajaran 10 itu hanya di domir yang sebagian. Alias atau bisa dibilang hanya domir mufrad. Kalau kemarin yang kita hafal itu seluruh domir dari domir yang jamak sama domir yang musanna, yang domir dua itu ya. Sekarang di pelajaran ke-10 itu lebih sedikit Bu. Yang kita pelajari hanya domir yang mufrad saja. Jadi ada berapa ya? Kalau kita hitung ada 5 ya. Anta, anti, kemudian yang goib dulu ya. Huwa, hiya, anta, anti, satu lagi ana. Ada 5 Bu ya. Apa saja Bu? Fitri? Huwa, anta, anti, Huwa, hiya. Huwa, hiya wahia, dulu. oh, Huwa, hiya, anta, anti, sama satu anu, lagi apa? Ana. ana, Ini untuk domir yang munfasil. Domir apa Bu? Domir apa? munfasil,
fasil, domir yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada ba'dud domairil muttasilati, sebagian domir-domir yang tergabung, ya, sebagian saja. Otomatis, jadi bentuk dari domir yang munfasil dijadikan mutasil itu domirnya sama. Kalau huwa, kalau di mutasilnya, domir yang bergabung dengan kata yang lain itu menjadi hu, ya, menjadi apa? Hu. Kalau hiya itu menjadi ha panjang, ha panjang. Kemudian kalau anta itu ka, kalau anti itu menjadi ki, kalau ana menjadi ya sukun, gitu ya. Dinamakan yaul mutakalim. Ya sukun itu dinamakan apa? Yaul mutakalim. Nah, tadi apa saja kita hafalkan domir yang mutasil saja apa? Gua jadi apa, A, Bu? Hu ya, hu dulu. Hu, kemudian apa? ya, Ha, ma, kemudian anta, anta Anta itu apa? Ka, anta ka, ka. Kemudian menjadi terus yang perempuan apa? antiki, Ki. jadi ti. Kemudian ananya yaul mutakalim. Ana ya sukun atau yaul mutakalim. Terus indi sama li. Nah, ini kalau di Durus Lugo itu artinya sama-sama kepunyaan. Cuman indi itu nanti kita bahas bagaimana penggunaannya. Li juga bagaimana penggunaannya. Gitu ya. Ini intinya adalah indi sama li artinya sama. Satu makna ya. Yaitu apa? Kepemilikan. Ma'a itu artinya apa, Bu? Ini bersama, artinya adalah bersama. Nanti kaidahnya apa setelah ma'a? Apakah dia termasuk harfu jar? Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian yang terakhir, al-alamul mudzakarul maftumu bita'it ta'nitsi la yunawwanu. Apa artinya? Al-alamul mudzakar, suatu nama yang mudzakar. Maksudnya adalah di sini nama orang ya. Nama orang yang mudzakar al-maftumu bita'it ta'nits, yang diakhiri dengan tak. Tak ta'nis itu apa? Tak marbutoh maksudnya ya. Tak ta'nis itu apa? Tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat atau yang perahu, Bu? yang bulat, Apa fiturnya? Tak yang yang bulat, bulat ya. Nah, jadi ada nama orang laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh ya. La yunawan itu tidak boleh tanwin. Kan biasanya nama orang laki-laki kan pakai tanwin, Bu ya. Ada Muhammadun, ada Hamidun, Mahmudun, Yasirun, kemudian apalagi Ammarun, Abbasun, itu semuanya nama laki-laki yang pakai tanwin. Nah, tapi di sini ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh itu semuanya tidak boleh tanwin. Nanti kita lihat contohnya apa saja, gitu ya. Intinya kalau nama orang laki-laki diakhiri tak marbutoh itu tidak boleh apa, Bu? Tan tanwin, tanwin. Tamat. Intinya kita harus tahu peka dengan tak ya. Kalau ada tak suatu kata, oh berarti dia nggak boleh tanwin. Gitu ya. Selanjutnya, al-mu'annatsu fil lafzi wa ma'nahu mudzakkar. Jadi di dalam lafaz tersebut itu memang secara lafaz dia mu'annats, ada tak marbutah, tapi secara makna dia tetap mudzakkar. Otomatis kalau secara makna mudzakkar kita pakai ismul isyarahnya harus pakai mudzakkar juga, domirnya mudzakkar juga. Gitu ya. Ismul isyarahnya mudzakkar, kemudian kita harus juga pakai domir yang mudzakkar juga gitu ya. Baik. Dan langsung saja ke kaidah pertama yaitu ba'du dhamairil munfasilati ya. Sekaligus yang poin kedua yang muttasilati. Baik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada ana, anta, anti, huwa, hiya. Ya kan? Munfasilahnya ada 5 yang kita bahas di pelajaran ke-10. Kalau yang kemarin kita membahas semua domir, otomatis kita harus
menghafal seluruh domir ya. Yang ada berapa kemarin? Domir munfasilnya ada berapa? Ada 14. 14. Ada 14 domir yang kita hafal di pelajaran sebelum 10 ya, mukadimahnya. Nah, kenapa kita harus menghafal semuanya dulu? Ya, karena nanti biar memudahkan ketika di mustawa atau semester-semester yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau kita nyicil-nyicil terus, gimana mau meningkatnya gitu lah. Jadi untuk mempermudah saja, mempermudah saja. Baik. Nah, al-an naqra langsung saja lima-limanya ya. Ana, anta, anti, huwa, hiya. Ayo dibaca semuanya. Satu, dua, tiga. Ana, 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 an. Ayo. Wahia. anti, Anta, huwa, anti, Wahia. huwa, hiya. Iya. Nah, baik. Kalau ana itu memang hanya satu. Kenapa? Karena dia sudah mencakup apa Bu? Mudakar dan mu'annas. Maka dia domirnya hanya satu saja, mutakalim ya. Ana kalau jadikan mutasil apa? Ada yang masih ingat? Tadi barusan saya jelaskan. Ana kalau Ya. domir mutasilnya berubah jadi apa karakternya? Jadi Ya. ya, ya ya, sukun. Nah, atau dinamakan yaul mutakalim gitu ya. Ya sukun. Kemudian anta menjadi apa? Ah. Ka. Anti menjadi. Hmm. Kemudian huwa menjadi Oh. hu. Hia menjadi Ah. ha. Nah, asantun. Kenapa Ustadz Nah, dia bisa kalau di berubah jadi itu? ah, Di saat apa? Di saat apa? Ana bisa jadi ya. Anta bisa nah, jadi kalau digabung, Bu. Di huwa. saat kalau digabung dengan digabung. kata benda. Misalkan kita gabung di sini adalah apa ini contohnya? Nah, baitun ya. Di sini digabung dengan kata baitun. Kata Ya. baitun disambung dengan yaul mutakalim itu menjadi baiti. Kok menjadi kasar? Kenapa taknya? Karena dia menyesuaikan apa? Ya, sukun. Aslinya adalah baitui. Kan baitun ketika digabung dengan domir itu otomatis susunannya menjadi apa? Mudhof dan mudhofun ilaih. Kata bendanya mudhof, kemudian domirnya menjadi mudhofun ilaih. Gitu. Cuman kalau mudhofun ilaihnya domir itu kan biasanya apa, Bu? Biasanya kalau mudhofun ilaih itu harus apa? Harus majrur. Cuman kalau mudhofun ilaihnya domir itu tidak ketahuan majrurnya. Jadi tidak boleh dirubah-rubah. Gitu ya, tidak boleh berubah-berubah. Misalkan, aina baituhu. Nggak boleh kita katakan aina baituhi, nggak boleh. Ya, ya memang majrur tapi dia tidak berubah harokatnya. Jadi domir itu tidak berubah apa Bu? Harokatnya. Kemudian kalau yang mudhof, nah, otomatis tidak boleh tanwin. Gimana kita katakan baitun ka, aina baitun ka, nggak bisa kan? Jadi yang namanya kata benda kalau sudah digabung dengan domir itu kata bendanya tidak boleh apa Bu? Tan Tanwin. tanwin karena sebagai mudhof gitu ya. Karena kata bendanya sebagai mudhof. Nah, ini yang ditanyakan Ibu, kapan menjadi ya sukun, kapan anta menjadi ka, kapan menjadi anti menjadi ki. Nah, jawabannya adalah ketika digabung dengan kata benda. Baik. Nah, kalau jamatan satu-satu ya kalau di sini ya. Baiti. Ayo, Bu. Baiti, Baiti. Baituka. Ayo. Baituka. Baituki. Ayo. Baituki. Kemudian baituhu. Baituku. Kemudian baituha. Baituha. Nah, kemudian contoh yang lain, kita langsung baca semuanya biar mempersingkat waktu.
Ismi, ismuka, ismuhu. Afwan. Kita artikan dulu ya. Baiti artinya apa? Baiti Rumah. artinya apa? Rumah. Rumahku. Ada kunya. Rumah. Ya, rumahku. Kalau baituka artinya apa? Rumahmu. Rumahmu laki-laki ya. Munya kepada lawan bicara laki-laki. Kalau baituki artinya apa? Sama. Rumahmu, tapi cuman lawan bicaranya harus perempuan. Baituhu apa? Rumahnya laki-laki. Rumahnya ya. Harus Iya. nyanya laki-laki. Kalau baituha itu apa artinya? Rumahnya juga cuman harus nyanya untuk perempuan dan seterusnya ya. Jadi kalau ya sukun ku, ka itu mu, ki juga mu, hu itu nya, ha juga nya gitu ya. Kalau kita artikan satu persatu. Baik, anak kerajaan ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Ayo, satu, dua, tiga. Ismi, Ismuka. ismuka, ismuki, ismuhu, ismuha. Ahsanti. Nah, di sini ada perbedaan. Ini kata yang berbeda, Bu ya. Kata abun dan ahun. Nanti silakan dicatat, Bu ya. Kata abun dan ahun. Khusus ini, Bu. Pengkhususan atau pengecualian. Kata abun dan ahun. Kata abun dan ahun ya. Nah, itu kalau selain ya mutakalim. Nah, jika selain ya mutakalim ingin ditambahkan domir, maka dia harus tambahkan waw. Ya. Jadi nggak mungkin kita katakan abui, nggak boleh. Nah, harus abi. Jadi kalau ketemu ya sukun, kita samakan dengan kata-kata yang lain. Tapi kalau kita gabungkan dengan domir selainnya ul mutakalim, maka dia harus pakai waw, gitu ya. Pakai apa, Bu? Pakai Wow. huruf waw. Jadi abuka, abuki. Nah, jadi harus panjang. Abuhu, abuha. Nah, gitu ya. Coba kita baca sama-sama dari Abi ya. Abi, abuka, abuki, abuhu, abuha. Ayo, silakan, Bu. Abi, ayo. Abi, Abu, abuka, abuka. Abuha. Santi. Santuma. Kemudian yang terakhir itu adalah penggabungan dari harfu jarli ke domir. Harfu jarli kalau digabung dengan domir itu menjadi la pada umumnya ya. Tapi kecuali yang ketemu yaul mutakalim. Kecuali ketemu yaul mutakalim. Selain itu li menjadi la ya. Ada laka, ada laki, ada lahu, laha. Apa artinya li? Li artinya apa? Punya, punyaku. Laka, punya mu. Ya, mu laki-laki. Laki, punyamu perempuan. Lahu, punyanya. Punyanya ya dia mempunyai gitu aja ya. Entah punyanya atau dia mempunyai. Kemudian laha, punyanya juga atau dia perempuan mempunyai gitu. Abi Baik, belum nakro. Gimana? Abi, abuka, artinya Nah, kita baca sama-sama ya. Li, laka, laki, lahu, laha. Ayo, satu, dua, tiga. Li, laka, laka, laki, lahu, laha. Santuma barakallahu fikuma. Kemudian kita ke pembahasan ketiga ya, tentang indi dan di. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwasanya indi dan di maknanya sama di dalam kitab Durusulu
Durus dulu kok. Cuman penggunaannya yang berbeda. Kalau indi itu harus ketemu benda yang goiru akil ya. Ingat, kalau indi penggunaannya itu hanya untuk benda yang goiru akil. Nah, di Manusia. sini dijelaskan, silakan diharokati li ghairil akili wa qad tusta'malu lil akili wa qad tusta'malu lil akili. Apa artinya? Li ghairil akili artinya adalah untuk ghairu akil, benda yang tidak berakal. Ya, kemarin sudah kita bahas di pelajaran pertama sampai seterusnya benda ghairu akil itu apa saja? Ada kata hewan, tumbuhan, kemudian apa? Benda mati. Benda mati. Yang mana dia selain manusia ya. Ghairu akil itu selain apa? Selain manusia. Nah, sudah diharokati li ghairil akili wa qad tusta'malu wa qad tusta'malu lil akili li ghairil akili wa qad tusta'malu lil akili. Nah, maksudnya apa waqad tusta'malu lil akili dan terkadang ya. Ini artinya terkadang. Terkadang digunakan untuk akil. Jadi kadang-kadang saja. Otomatis kalau untuk ghairu akil itu paling sering dan kalau untuk menggunakan akil itu jarang. Baik, anak jamatan. Indi kitabun. Ayo, indi Sabun. tam. Indi kitab. Kemudian untuk li itu harus berkaitan dengan benda yang akil, yaitu berkaitan dengan manusia. Di sini ada contohnya libnun wa bintun. Apa artinya, Bu? Libnun wa bintun. Ini bundul Artinya apa? Ada yang tahu? pintu. Li kepunyaan ya. Li punya, saya mempunyai ya, li ya. Saya mempunyai ibnun apa ibnun? Anak laki ya atau putra. Anak laki wabintun apa anak perempuan putra dan putri. Saya mempunyai putra dan putri. Jadi li kita simpulkan lil akili ya, lil akili, silakan sambil diharokati lil akili wa qad tusta'malu li ghairil akili wa qad tusta'malu li ghairil akili. Jadi untuk benda yang akil berkaitan dengan manusia, entah umur, apa masa-masanya, waladun, rajulun, atau berkaitan dengan silsilah, amun, jadun, dan lain sebagainya. Intinya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan benda yang akil. Terus tustamalu waqad tustamalu li ghairil akili dan terkadang digunakan untuk yang ghairu akil seperti itu. Jadi ini kaidahnya berlawanan Bu ya. Kalau yang satu indi lil akili wa qad istamalu li ghairil akil. Nah, lawannya adalah lil akili wa qad istamalu li ghairil akili. Seperti itu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan Bu Fatmawati sudah jelas? Li intinya harus benda yang akil. Li misalkan mudarisun, saya mempunyai Pak Guru. Li misalkan amun. Nah, saya mempunyai paman, ya kan? Jadi dan lain sebagainya. Ma'a, sekarang ke ma'a. Ma'a artinya maknanya dulu apa, Bu? Ma'a itu maknanya apa? Bersama. Ada yang tahu? Belum dibaca ya kamusnya ya. Ma'a artinya adalah bersama, ya. Ma'a artinya bersama. Sering dikatakan di dalam Al-Quran, difirmankan oleh Allah, Innallaha ma'as sabirin. Ya kan? Allah itu selalu bersama dengan orang-orang bersabar. Ma'a ya, bersama.
Ma'a, kaidahnya apa ma'a? Ma'a ditambah Khalidun. Maka setelah ma'a itu adalah majrur. Tapi ingat, ma'a bukan termasuk harfu jar. Bukan Bu ya, bukan termasuk harfu jar. Dia seperti yang kita bahas kemarin yaitu dorfun ya. Seperti halnya amama, khalfa ya, tahta. Kita juga udah belajar tahta ya. Tahta, amama, khalfa. Sedangkan yang sekarang adalah ma'a yang artinya bersama. Itu termasuk dorfun, bukan apa Bu? Bukan harf jar ya, bukan harf jar. Jadi dia majrur dikarenakan mudhofun ilaih. Khalidin majrur itu dikarenakan apa? Mudhofun ilaih. Baik, al-anak jama'atan ma'a Khalidin. Ayo, ma'a Maaf, Khalidin. ma'a Khalidin. Gak boleh kita katakan ma'a Khalidin, gak boleh. Ya, harus majrur. Nah, sekarang ke pembahasan terakhir. Insya Allah, ini pas banget Bu ya, 45 menit Insya Allah. Pembahasan terakhir, apa? Artinya apa, maaf, Khalidin? Nah, ma'a tadi artinya apa? Bersama kan? Berarti Khalid, ma'a Khalidin artinya apa? Bersama Khalid. Nah, misalkan kalau dalam kalimat ana ma'a Khalidin. Nah, saya lagi bersama dengan Khalid gitu. Saya bersama dengan Khalid gitu. Sekarang ke pembahasan terakhir. Al-alamul mudzakarul makhtumu bita ta'nits la yunawan. Ini silakan direpati seperti yang ada di awal slide tadi. Al-alamul mudzakarul makhtumu bita ta'nits la yunawan. Apa artinya tadi, Bu? Al-alam. Apa artinya alam? Halo. Suatu Nama ya, nama sebuah nama. orang yang Nama datar. ini yang dimaksud adalah nama orang ya, nama orang. Al-mudzakaru apa? Yang mudzakar laki-laki. Al-mahtumu bita'it ta'nis yaitu apa? Yang diakhiri dengan apa? Ta'ut ta'nis. Tadi maksudnya apa, Bu? Ta'ut ta'nis. Nama besok. Naam, tak marbutoh la yunawanu. Apa? Tidak boleh Tidak. tan Tanwin. tanwin. Di sini banyak sekali contohnya. Nah, sebenarnya ada 6 atau berapa di dalam kitab Durus Lughah. Ini 4 ini adalah perwakilan ya. 4 ini adalah perwakilan bahwasanya nama laki-laki tidak boleh tanwin. Di sini ada Tolhatu, Muawiyatu, ada Hamzatu dan Usamatu. Baik, nah terjemahkan Tolhatu. Ayo, silakan. Tolhatu. Naam, Muawiyatu. Ayo. Muawiyatu. Hamzatu. Hamzatu. Usamatu. Ya. Usamatu. Nah, di sini tidak boleh kita katakan Hamzatun, nggak boleh, Usamatun nggak boleh, Tolhatun nggak boleh, Muawiyatun juga tidak boleh. Jadi nama laki-laki, walaupun laki-laki, kalau ada tak marbutohnya, itu harus dibaca tanpa tanwin, dibaca tanpa tanwin. Kalau nama Nah, ini laki-lakinya Amarun sama Umar bagaimana? Umarun. Umar kita belum belajar, Bu. Kalau Ammarun sudah ya. Ammarun harus pakai tanwin. Abbasun, Hamidun. Nah, itu kan nggak letaknya, Bu. Hamidun dan lain sebagainya. Nah, di sini nama secara lafaz, Bu ya. Secara lafaz atau secara kasat mata, Bu ya. Itu kan kayak mu'anas, Bu ya, ada taknya. Nah, akan tetapi secara makna di sini dia nama laki-laki Tolhatu, Hamzatu, ya kan? Itu adalah nama laki-laki. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Intahatil qaidatu minat darsil ashiri. Jadi telah selesai kaidah-kaidah yang ada di pelajaran ke-10. Hiwar kita akan bahas di apa? Di waktunya yaitu di hari Ahad ya. Insya Allah di hari Ahad nanti insya Allah bismillah.
Ini perwakilan nggak apa-apa 2 orang paling sedikit karena qadarullah ada yang sakit ya. Qadarullah ada yang sakit. Jadi kita doakan kalau kemarin 4 orang ya yang hadir kemarin ya kan lalu bi khair insyaallah. Baik, kalau nggak ada kita cukupkan dulu Bu ya.